Salat istisqa adalah salat minta hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti sepakat jika ada istilah yang mengatakan air adalah sumber kehidupan di muka bumi ini. Semua makhluk hidup pasti menggunakan air, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan, bahkan benda tak bernyawa pun menggunakan air. Tetapi terkadang di musim kemarau, terutama ketika musim kemarau panjang yang terbilang ekstrim, air sulit atau bahkan sangat sulit untuk didapatkan, yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya terganggu. Dampak ini juga dirasakan oleh hewan, baik peliharaan maupun hewan liar, yang kepanasan dan kehausan karena kekurangan air. Kemudian dilengkapi dengan tumbuhan yang mulai menguning, menggugurkan daun, dan layu kekeringan. Diperparah dengan adanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana baru, yaitu kabut asap. Dalam suasana seperti ini, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan sebuah solusi terbaik, yaitu menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Namun sebelum lanjut, ada baiknya sahabat yang belum subscribe, pencet terlebih dahulu tombol merahnya untuk memberi dukungan kepada channel ini agar terus berkembang. Klik like, share, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah yang dilakukan untuk meminta hujan pada musim kemarau. Adapun niat sholat istisqa dan doa istisqa, silahkan sahabat klik link yang ada di deskripsi. Cara melaksanakan sholat istisqa: 3 hari sebelum melakukan sholat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kaumnya agar berpuasa 3 hari lamanya, dan menganjurkan pula agar mereka beramal baik seperti sedekah, taubat dari segala dosa, mengusahakan perdamaian dengan orang-orang yang dianggap lawan, dan melepaskan diri dari kezaliman. Pada hari yang keempatnya, semua penduduk atau kaum disuruh keluar dari rumah, bahkan binatang ternak. Mereka pun ikut serta dikeluarkan ke tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa itu. Waktu keluar ke lapangan sebaiknya dengan pakaian yang sederhana, dengan tidak memakai wangi-wangian dan tidak berhias. Dan selama itu orang dianjurkan supaya memperbanyak membaca istighfar atau memohon ampunan. Setelah semua berkumpul, dimulailah sholat istisqa 2 rakaat yang dipimpin oleh seorang imam. Setelah selesai sholat, yaitu di akhir dengan salam, khatib membacakan 2 khutbah, dan pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Cara melaksanakan khutbah istisqa agak sedikit berbeda dengan khutbah Jumat atau lainnya, yakni yang pertama, khatib disunahkan memakai selendang. Yang kedua, khutbahnya berisi anjuran supaya beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah, serta berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya, yakni akan menurunkan hujan. Yang ketiga, ketika berdoa,
hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi hingga terbuka antara lengan dan badannya. Kemudian yang keempat, pada khutbah yang kedua, dikala berdoa hendaknya khatib berpaling ke kiblat, artinya membelakangi makmum, dan bersama-sama semuanya berdoa terus. Dalam berdoa, hendaknya khatib berdoa dengan suara yang lemah menurut tekanan irama memohon. Manakala khatib berdoa dengan suara nyaring, makmumnya pun dianjurkan mengikuti doanya dengan suara yang nyaring pula. Kemudian yang kelima, ketika berpaling ke kiblat, khatib hendaknya mengubah selendangnya yang kanan ke kiri dan yang di atas ke bawah. Hal ini bermakna agar supaya dengan perantara dilaksanakannya solat istisqa atau solat minta hujan ini dapat merubah keadaan, yaitu dari musim kemarau menjadi musim penghujan, dari kekeringan karena sulitnya air menjadi dicukupkannya air, yang tentunya musim hujan dan datangnya air yang dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Sahabat YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video tentang pembahasan salat istisqa atau salat meminta hujan ini. Semoga bisa memberikan sedikit ilmu kepada sahabat, dan tentunya semoga bisa menyadarkan kita untuk selalu mensyukuri dan menggunakan air seperlunya saja, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.